Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat pagi. Kembali kita boleh beribadah deh. Dan kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan kita mengucap syukur dan memuji-muji nama Tuhan. Pujian pertama kita, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah.
Tuhan. Besar anugerah-Mu buat kami semua Tuhan Yesus. Sungguh berlimpah kasih-Mu yang sudah Engkau curahkan pada kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami masih tetap berdiri di tempat ini Tuhan, oh itu semua karena anugerah yang terbesar dari Engkau Tuhan Yesus. Kalau kami masih diberi kesempatan untuk melayani Engkau ya Tuhan Yesus, itu semua karena kasih yang begitu besar buat kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua ya Tuhan Yesus. Engkau juga berkati saudara-saudara kami ya Tuhan, yang mungkin di dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau sembuhkan ya Tuhan Yesus. Yang dalam persoalan Engkau tolong ya Tuhan, yang di dalam kelemahan Tuhan Engkau berikan kekuatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau lindungi kami semua Tuhan, dari setiap sakit penyakit dan mara bahaya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh tetap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dengan penuh rasa syukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita pujikan berikutnya, mari kita sambut Sang Raja. Dengan penuh sukacita ya Bapak Ibu ya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana.
kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita pujikan Berikanku Hati. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingmu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, berikan tangan-Mu Tuhan Yesus untuk kami boleh melakukan tugas-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan kaki-Mu ya Tuhan untuk kami boleh tetap melangkah di dalam rencana-Mu Tuhan Yesus. Banyak tuaian Tuhan yang akan siap dituai Tuhan. Biarlah kami sebagai pekerja-pekerja-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Boleh layak Tuhan untuk mengemban tugas Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Berikan hati yang mengasihi ya Tuhan Yesus. Seperti hati-Mu yang penuh dengan kasih ya Tuhan Yesus. Terlebih buat orang-orang yang lemah ya Tuhan. Terlebih banyak yang berdosa Tuhan. Oh haleluya Yesus. Dengan belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau mengangkat kami semua ya Tuhan Yesus. Dan kami boleh mendapat kemuliaan bersama Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus.
Kalau sebentar kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema ya Tuhan. Boleh menjadi haleluya petunjuk buat kami ya Tuhan Yesus. Untuk tetap kami melangkah di dalam rel-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan, berkati Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siap untuk mendengar firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kita mendengar firman Tuhan. Saudara, kita masih tetap ingin melihat tentang Yesus sebagai imam besar dari surat Ibrani. Saudara, kata imam besar di dalam surat Ibrani itu kata kunci. Itu artinya kata yang penting. Kita hari ini akan melihat Ibrani pasalnya yang kelima dari ayat 1 sampai 10. Judul ini saya ambil di ayat yang ke-10. Tetapi saya akan melihat dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan baca saudara Ibrani pasalnya yang kelima. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa. Bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Saya baca sampai ayat 3 dulu. Saudara, ayatnya yang pertama, sebab katanya setiap imam besar, yang dimaksud imam besar ini adalah imam besar orang Yahudi, yaitu imam besar Harun dan keturunannya. Bisa Harun, lalu Eliezer, Pinehas dan keturunannya semua. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia. Imam besar itu ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Jadi ini satu pekerjaan yang Tuhan berikan kepada imam besar adalah menjadi satu pengantara antara Allah dengan manusia, saudara. Supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Jadi semua persembahan, semua korban-korban itu imam besar yang bawa. Jadi bukan orang Yahudi, saudara. Orang Israel itu membawa korban persembahan, dia berikan, lalu imam yang mempersembahkan korban itu kepada Tuhan. Jadi imam adalah pengantara, bukan orang-orang Yahudi. Nah, kita lihat itu, saudara. Apalagi tentang penghapusan dosa, itu adalah imam besar yang mulai masuk. Sebab orang Yahudi tidak boleh masuk ke ruangan Maha Kudus. Itu yang kita lihat. Nah, saudara, saat surat Ibrani ini ditulis, bait Allah itu masih ada. Bait Allah ini masih ada. Nah, jadi kira-kira surat ini ditulis tahun 64 sampai hampir tahun 70. Karena bait Allah ini dihancurkan tahun 70. Saudara, oleh prajurit-prajurit Roma. Jadi dihabiskan. Nah, saat surat Ibrani ditulis, bait Allah itu masih ada, masih. Imam besar Yahudi masih masuk ke bait Allah setahun sekali, imam besar Yahudi. Nah, dan mereka masih bawa persembahan korban. Memang Yesus sudah bangkit, sudah naik ke sorga saat itu. Saudara, tapi imam besar Yahudi masih ada. Nah, penulis surat Ibrani bilang bahwa imam besar yang sebenarnya adalah Yesus Kristus. Jadi dia lagi menceritakan tentang Yesus Kristus, bukan imam keturunan dari Harun.
Nah, ini yang ada. Jadi saudara, surat ini tujuannya mencelikan mata orang Yahudi untuk mengenal siapa imam besar yang sebenarnya. Kalau mereka punya imam besar keturunan, misalnya dari zaman Yesus imam besarnya Hanas, lalu ada keturunan-keturunan yang lain, saudara, tetapi sekarang mengatakan Yesus imam besarnya. Nah, bukan yang lain, saudara. Ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi sekarang kita lihat, itu yang ada. Yesus adalah imam besar, bukan yang sekarang ini. Itu tujuannya. Nah, kita lihat tentang imam besar ini, saudara. Kata Alkitab setiap imam besar ini imam besar Harun. Nah, saudara, Harun itu dipilih oleh Allah menjadi imam besar. Itu hak istimewa. Musa saja nggak dapat hak istimewa menjadi imam. Walaupun Musa itu seorang yang berhadapan muka dengan muka, saudara, dengan Tuhan. Tapi Musa dan keturunannya enggak. Yang dapat hak adalah Harun. Ini adalah hak Allah sendiri. Apakah keturunan Musa bisa protes? Bisa, tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena itu hak Allah sendiri, hak istimewa yang Tuhan berikan kepada Harun. Nah, itu yang ada. Jadi ini adalah dari Tuhan. Saudara, imam itu bukan keinginan manusia. Orang gak bisa bercita-cita jadi imam, gak bisa. Kalau cita-cita jadi dokter bisa. Kalau bercita-cita ini mungkin jadi ahli teknik komputer bisa. Tapi kalau cita-cita jadi imam, apalagi imam besar, nggak bisa. Nggak ada cita-cita. Itu adalah hak Tuhan. Jadi pengangkatan itu dari Tuhan. Jadi bukan cita-cita, saudara. Nah, imam besar Yahudi itu bertindak atas nama manusia. Orang Harun itu misalnya atas manusia. Dia berdiri di hadapan Allah. Jadi dia itu mengataskan diri orang Israel. Mengatasdirikan, lalu dia berdiri di hadapan Tuhan. Dia berdiri di hadapan Tuhan. Dia membawa korban itu kepada Tuhan. Jadi imam itu mewakili orang Yahudi. Dia bawa persembahan. Dia bawa kepada Allah. Nah, itu yang ada. Bagaimana dengan Yesus? Yesus juga mengikuti peraturan yang sudah ada, imamat yang sudah ada. Seperti Imam Harun. Nah, saudara, Yesus juga mewakili saudara dan saya. Untuk apa? Membawa segala macam korban-korban saudara dipersembahkan kepada Bapa. Kalau saudara, orang Israel membawa korban-korban persembahan kepada imam, lalu imam memberikan kepada Tuhan, dan Tuhan terima persembahannya itu. Korban yang dipersembahkan oleh Harun setahun sekali diterima oleh Tuhan. Apalagi korban Kristus yang jauh lebih sempurna dari korban Harun. Harun manusia yang punya kelemahan. Harun manusia yang ada dosa. Karena Tuhan yang mengangkat Harun, maka Allah menerima korban-korban dari Harun, dari imam besar itu. Apalagi Tuhan Yesus, dia tidak berdosa. Dan Bapak sendiri yang mengangkat dia menjadi imam. Sebab itu doa saudara didengar oleh Bapa. Korban-korban saudara diterima oleh Bapa. Semua. Saya baca satu cerita, saudara. Katanya ada orang-orang Tionghoa suka bawa itu sudah hiyo, saudara, macam-macam hiyo. Lalu di catatan itu bilang, kalau ada orang ingin doanya itu dikabulkan oleh dewanya,
dia harus membawa 108 hio tengah malam. Saudara, tapi kita enggak. Kita bukan perantaranya itu. Perantara kita adalah Tuhan Yesus sendiri, anak Allah yang hidup. Yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, pencipta alam semesta. Sebab itu doa-doa kita pasti didengar Tuhan. Saudara. Jadi sebenarnya bukan kita yang mempersembahkan ucapan syukur kepada Bapa, tetapi imam besar kita. Kita menyembah Bapa. Kita menyembah Tuhan kita. Tetapi yang kita lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara tinggal di dalam Tuhan Yesus. Saudara berada di dalam Tuhan Yesus. Sehingga saudara menyembah Bapa di sorga, menyembah Tuhan. Tuhan Yesuslah yang bekerja, saudara. Kita membawa persembahan dan Tuhan Yesus yang mempersembahkan kepada Bapa. Sehingga korban itu diterima. Jadi saudara, semua korban ucapan syukur kita itu bukan karena aku baik, bukan. Bukan karena aku rajin. Bukan karena aku setia, bukan. Bukan karena aku orang yang suka memberi, bukan. Tetapi karena Yesus Kristus. Karena Yesus, bukan karena yang lain. Jadi bukan kitanya, tapi Yesus. Itulah sebabnya iman kepada Yesus itu perkara yang sangat penting, saudara, dalam ibadah. Dalam ibadah. Bukan teriakannya kita yang keras, bukan. Bukan suara kita yang lembut. Bukan musiknya yang indah, bukan, saudara. Bukan paduan suaranya, tetapi Yesus yang membuat kita diterima. Korban Kristus yang membuat ibadah kita diterima. Saudara, tanpa Yesus, ibadah kita sia-sia. Tanpa pekerjaan Tuhan Yesus, apa yang kita bisa beri? Tidak ada, saudara. Ibadah kita sia-sia. Kalau kita lihat di Bilangan 16, ayat 46 sampai 48, itu adalah kisah Korah, Datan dan Abiram. Nah, saudara, dia ingin menjadi imam. Dia ingin memberontak kepada Tuhan. Nah, lalu saudara, saya baca di ayat 44, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka, berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia di tengah-tengah jemaah itu. Dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnyalah ukupan dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Tulah sedang bekerja. Kematian sedang merambah. Musa menyuruh Harun untuk segera ambil ukupan, dan Harun berdiri di antara orang yang mati dan orang yang hidup. Tulah itu berhenti, saudara. Waktu Harun berdiri di tengah-tengah jemaat Tuhan, mengambil posisi di antara yang mati dan yang hidup, wabah itu berhenti, saudara. Wabah itu berhenti. Seperti inilah yang Yesus lakukan, saudara. Ia berdiri di salib Golgota, di antara yang mati dan yang hidup.
terjadi perdamaian di Kalvari. Terjadi perdamaian. Yesus mengadakan perdamaian bagi semua orang. Bagi semua orang, saudara. Akhirnya maut itu tidak berlaku lagi. Sikap imam besar mengadakan perdamaian bagi umat hanya diizinkan setahun sekali. Tapi Tuhan Yesus tidak. Mengapa? Sebab Harun berdosa, tetapi Tuhan Yesus tidak ada dosa. Sehingga ia mendapat perdamaian. Sehingga kita mendapat perdamaian kapanpun, saudara. Kalau imam besar, setahun sekali. Orang Israel punya dosa, ada. Punya dosa lagi. Dia tunggu hari Grafirat. Waktu Musa Harun masuk ke ruangan Maha Kudus. Itu dibereskan semua. Setahun sekali. Tapi kita nggak usah setahun sekali. Karena Tuhan Yesus mati dan terus berjalan berlaku. Waktu kita ada dosa, Tuhan mengatakan, aku sudah mengampuni. Tiap kali, tiap saat. Imam besar kita sempurna. Sebab itu tidak usah setahun sekali. Tidak. Tiap hari, tiap kali. Saudara berdosa, darah Yesus mengampuni kita dari dosa. Luar biasa darah dan pekerjaan Yesus. Sempurna, sungguh sempurna, saudara. Ibrani 5 ayat yang kedua. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Saudara, ayat ini bilang, ini tentang imam besar, bahwa imam besar harus mengerti orang yang jahil, orang yang sesat. Nah, itu lihat. Nah, saudara mengerti, kata mengerti di sini, yang ini, saudara mengerti orang-orang jahil, itu ditulis, kita lihat, metripateo, memahami, saudara, yang menderita. Jadi kita lihat bahwa imam besar harus tahu dan bersimpati. Kalau di pasalnya yang Ibrani pasalnya yang keempat, itu kita lihat ada kata simpati, sumpateo. Nah, itu simpati. Imam besar harus simpati. Tuhan Yesus sebagai imam besar, dia simpati. Turut merasakan bersama. Simpati itu turut merasakan bersama. Kata sun atau sun, saudara, itu bersama, turut merasakan. Tetapi metripateo itu artinya, saudara, dia merasakan dengan lembut, dengan mengerti lebih jelas, sehingga dia bisa tahu, saudara. Sebab kata metri itu dari metron, itu meter, ukuran, saudara. Jadi dia memahami dengan pas, tahu apa susah itu, saudara. Pateo itu artinya penderitaan, ya, susah. Jadi mengukur. Jadi tahu rasanya sakit itu apa. Karena dia sudah ngerasakan, udah ukur. Tahu rasanya persoalannya itu seperti apa. Itu yang ada. Cuman kalau Imam Harun itu betul dia tahu apa keadaan umat Tuhan. Tetapi dia ada dosa. Kalau Tuhan Yesus kan tidak ada dosa. Nah, saudara, lalu dikatakan Imam Harun ya mendatangkan, tetapi kelemahan Imam Harun ada dan mendatangkan dosa. Harun punya kelemahan, ya punya. Tuhan Yesus punya juga kelemahan, saudara, seperti manusia. Karena Tuhan Yesus itu manusia. Dia menjelma betul manusia, sebab itu dia punya kelemahan seperti manusia, lapar, saudara. Nah, kelemahan-kelemahan yang ada. Capek, saudara. Tetapi kelemahannya itu tidak membuat Tuhan Yesus berdosa. Enggak akan. Kelemahan itu hanya untuk merasakan
bagaimana menderita jadi manusia. Jadi saudara, Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, ingin merasakan penderitaan manusia. Supaya Tuhan Yesus bisa menolong manusia dengan mengerti, dengan paham. Karena udah merasakan, udah tahu saudara. Orang yang pernah mengalami susah, orang yang pernah mengalami penderitaan, kalau ngelihat orang menderita dan susah, dia lebih paham daripada orang yang tidak pernah ngalamin. Orang yang hidupnya tidak pernah susah, tidak pernah menderita, semua serba ada, uang ada, apapun ada. Ketika melihat orang menderita, dia nggak terlalu bisa merasakan. Tapi kalau orang yang pernah merasakan, pernah tahu, dia lebih bisa memahami, saudara. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tuh paham, saudara. Paham kita, paham akan kelemahan kita. Kelemahan ada yang bisa mendatangkan dosa, saudara, tapi Tuhan tidak mau. Makan, boleh. Tapi kalau bertuhankan perut, jangan. Kalau ada yang orang menghargai kita, boleh. Tapi jangan mau disembah. Kalau kita ingin memiliki sesuatu, boleh. Tapi jangan mabok. Kalau ada orang misalnya, punya naluri seks, boleh. Tapi dalam pernikahan. Dalam pernikahan. Di luar itu dosa. Tuhan Yesus menang terhadap semua keinginan saudara. Ya, Harun menikah punya anak, saudara. Dia juga dihormati. Ya, tapi Tuhan Yesus tidak berdosa. Harun masih mungkin dia berbuat dosa. Tuhan Yesus itu imam besar agung yang tidak berdosa. Ayat 3, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa. Bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Nah, saudara, Harun mengharuskan, yang mengharuskan wajib. Ini pekerjaan mempersembahkan korban itu pekerjaan kewajiban imam besar. Jadi imam besar punya kewajiban dia mempersembahkan korban. Itu tugasnya. Korban karena dosa bangsa Israel. Juga dosa dirinya sendiri. Itulah sebabnya sebelum Harun mempersembahkan korban buat orang Israel, dia harus menyucikan dirinya sendiri juga dengan korban. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Dia mempersembahkan dirinya sebagai korban karena dosa bagi manusia. Tuhan Yesus, dia yang mempersembahkan dirinya, saudara. Itu yang ada. Sebab itu korban Tuhan Yesus jauh lebih berharga daripada korban Harun. Ayat 4, dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Apa artinya? Saudara, menjadi imam besar itu bukan keinginan manusia, bukan. Bukan juga cita-cita manusia, enggak bisa. Ada orang cita-cita ingin jadi imam besar, tidak bisa, saudara. Ini petunjukan Allah, Allah sendiri yang nunjuk, saudara. Ini yang namanya panggilan, panggilan Allah. Walaupun keturunan Musa ingin, gak bisa, saudara. Tidak bisa. Karena Tuhan tunjuk orang ini. Ada nggak orang-orang yang kepengen jadi imam? Ada. Korah CS ingin jadi imam. Ingin mempersembahkan, tapi Tuhan gak izinkan. Lalu kemudian di perkemahannya Korah, Datan, Abiram, itu tanah itu terbelah dua. Lalu mereka masuk ke dalam tanah dan binasa di sana. Raja Saul pengen jadi imam, persembahkan korban. Tuhan putuskan kerajaannya dan Saul tidak jadi raja lagi. Raja Usia ingin mempersembahkan korban. Di dahinya muncul kusta. Gak boleh.
itu adalah urusan Tuhan. Tuhan yang mengangkat. Jadi pengangkatan menjadi imam itu urusannya Tuhan. Dia yang mengangkat, dia yang mengerti, dia yang tanggung jawab. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Bukan kehendak Tuhan Yesus jadi imam besar, tapi kehendak Bapa dan kehendak Bapa. Dan Tuhan Yesus, iya, Tuhan Yesus dipanggil, dihormati menjadi imam besar bagi manusia. Supaya manusia itu ketolong, supaya manusia itu bisa dilepaskan, supaya manusia itu bisa dibebaskan. Supaya orang datang kepada Yesus dengan hati yang lapang. Saudara, di luar Yesus tidak bisa. Jadi kalau ada orang datang kepada Allah di luar Yesus, tidak mungkin. Sebab itu kita menekankan di luar Kristus tidak ada keselamatan. Tidak ada. Sebab Yesus adalah pengantara. Dia adalah mediator yang ditunjuk Bapa. Tidak ada lagi yang lain. Nabi nggak bisa. Siapapun tidak bisa. Hanya Tuhan Yesus. Ayat 5. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari." Nah, saudara, ini saya baca di 5 ayat 5 di Alkitab. Ya. Anakku engkau telah kuperanakan engkau pada hari ini. Nah, saudara, Kristus dimuliakan Bapa. Kan tadi di sini demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia. Nah, itu Bapa ya. Kristus adalah satu-satunya imam besar yang pekerjaan perantaranya nilainya kekal. Cuman Yesus. Harun sementara karena Harun mati. Setelah mati, Harun udah jadi imam besar lagi. Yang jadi imam besar anaknya Eliezer. Eliezer jadi imam besar, mati. Anaknya lagi Pinehas jadi imam besar. Pinehas mati, anaknya lagi jadi imam besar. Saudara, tidak bisa. Tapi Tuhan Yesus tidak mati. Dia bangkit. Dia pernah mati, tapi bangkit. Dan hidup kekal selama-lamanya. Dan dia menjadi imam besar yang kekal. Saudara, dia menjadi imam besar. Dia adalah perantara yang kekal. Dia adalah semuanya yang kekal. Jadi Yesus adalah satu-satunya imam besar yang pekerjaannya sebagai perantara kekal. Gak bisa, jadi gak ada yang ganti. Kalau Yesus mati, ada yang ganti nanti mungkin murid-muridnya. Tetapi Yesus tidak mati. Sebab itu murid-murid tidak bisa jadi pengantara. Gak bisa. Murid-murid Yesus tidak bisa. Rasul-rasul bukan pengantara. Pengantaraannya Tuhan Yesus. Saudara, kalau di perjanjian lama, Harun adalah bayangan. Tetapi Yesus itulah yang sejati, yang nyata. Yesus adalah imam besar yang diangkat dan diterima oleh Allah. Tuhan menabiskan dia untuk melakukan apa yang dia telah lakukan, sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Apa yang Tuhan Yesus buat itu adalah benar, saudara. Yesus itu adalah yang dipilih. Roh Kudus memberikan kesaksian. Pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus turun seperti burung merpati. Lalu ada suara mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarlah akan dia." Saudara, Yesus adalah anakku yang kukasihi. Kemudian waktu ada di atas gunung juga, ada suara mengatakan, "Inilah anakku."
yang kukasih. Yesus adalah putra Allah yang dikasih. Pada saat kebangkitan Yesus, saudara, itu juga menunjukkan bahwa Yesus adalah putra Allah dan dia adalah imam besar itu. Kisah 17:31. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa sampai dia menjadikan musuh-musuhnya tumpuan kakinya. Mazmur 110 ayat 1. Nah, Ibrani 5 ayat 6. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Sudah lihat, imam untuk selama-lamanya. Yesus adalah imam selama-lamanya. Berarti sampai sekarang Yesus adalah imam besar itu. Menurut peraturan Melkisedek, saudara. Dia adalah imam. Mengapa ada kata peraturan Melkisedek? Sebab Yesus bukan orang Lewi. Selama Yesus di bumi, dia tidak jadi imam. Karena dia bukan keturunan Harun. Dia orang Yehuda. Tetapi dia jadi imam selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Kalau menurut peraturan Harun, saudara, Tuhan Yesus tidak bisa menjadi imam besar. Nggak bisa. Tuhan Yesus itu keturunan Yehuda. Keturunan Daud. Daud itu adalah Yehuda, saudara, suku Yehuda. Sedangkan imam adalah suku Lewi, lalu Harun, saudara. Jadi Tuhan Yesus tidak bisa menjadi imam menurut peraturan Harun, nggak bisa. Tetapi Tuhan Yesus dilantik oleh Bapa di sorga menjadi imam. Sehingga keimaman Tuhan Yesus bukan menurut peraturan dari Harun dan Lewi, melainkan menurut peraturan Melkisedek. Saudara, ini yang ada. Melkisedek hidup sebelum orang Israel ada. Karena Melkisedek hidup pada saat, saudara, Abraham muncul di dalam Alkitab, kitab Kejadian 14, pada saat Abraham menang di dalam peperangan, lalu Imam Melkisedek datang dan Abraham menyambut, bahkan memberi persepuluhan kepada Imam Melkisedek. Imam Melkisedek itu artinya Allah Maha Tinggi. Kata Melki itu raja, Sedek itu adil, raja yang adil, Raja Salem. Dia memerintah di Salem. Itulah adalah Melkisedek. Dia imam dari Allah yang Maha Tinggi. Melkisedek adalah imam dari Allah yang Maha Tinggi. Tapi juga dia raja di Salem. Tuhan Yesus menjadi imam berdasarkan keimaman Melkisedek, saudara. Nah, Melkisedek adalah imam untuk semua orang. Intinya adalah bahwa pekerjaan imamat Tuhan Yesus tidak terbatas buat orang Israel. Kalau Harun untuk orang Israel, tetapi Tuhan Yesus untuk semua orang. Tuhan Yesus adalah imam untuk orang Yahudi, untuk orang non-Yahudi. Semua, saudara, Tuhan Yesus adalah imam untuk semua orang. Kalau mau percaya, dia adalah imam itu. Ibrani 5 ayat yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Sudah lihat? Dalam hidupnya sebagai manusia, Tuhan Yesus telah berdoa. Ya, kita tahu dalam Alkitab Tuhan Yesus berdoa. Pagi-pagi berdoa, siang berdoa, malam berdoa. Dan juga memohon dengan ratap tangis. Tuhan Yesus pernah menangis dan mengeluh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya. Nah, dalam hidupnya sebagai manusia, kita lihat dalam hidupnya sebagai manusia. Oke. Pada saat Yesus menjadi manusia,
terjemahan Yunani dalam hidupnya sebagai daging, atau pada hari-hari pada saat dia memakai daging, tubuh daging maksudnya. Pada saat Yesus menjadi manusia, Yesus dipenuhi oleh kelemahan manusia. Pada saat Yesus menjelma menjadi manusia, Yesus dipenuhi kelemahan manusia seperti lapar, haus, letih, sedih, sakit, takut, mati, dan sebagainya. Selama hidup saudara, Tuhan Yesus penuh dengan sengsara, penuh dengan penderitaan. Ya, sebab orang menjulukinya juga disebut manusia yang menderita. Waktu Tuhan memakai daging, kelemahan daging, dia banyak berdoa. Waktu kelemahan daging itu ada, dia banyak berdoa. Kalau kita, saudara, lemah karena daging ini, banyak berdoa. Yesus bisa mengatasi kelemahannya sehingga tidak jatuh dalam dosa karena dia banyak berdoa. Yesus bisa mengatasi kelemahannya karena dia banyak berdoa. Kalau saudara dengan saya banyak berdoa, saudara tidak akan punya keinginan untuk berbuat dosa. Pagi Yesus berdoa, semalaman Yesus berdoa. Yesus berdoa dengan bersuara, Yesus berdoa dengan sunyi. Hatinya terhubung dengan Bapa. Dia ada hubungan dengan Bapa. Saat Yesus menjadi manusia, Yesus mengalami hinaan. Hinaan, saudara. Dia disuruh kerja keras. Dia menderita tapi enggak berbuat dosa. Saat seseorang menderita, kadangkala dia berbuat dosa. Ada orang, saudara, dia enggak punya uang. Lalu dia bersungut-sungut, ngomel-ngomel, dia berbuat dosa. Ada orang lagi menderita, dia berbuat dosa. Tapi umat percaya tidak. Para martir, waktu dia menderita, dia tidak berdosa. Saudara, Yesus dalam penderitaan yang hebat. Penderitaan Tuhan Yesus itu sangat-sangat hebat. Sangat hebat. Waktu dia menderita di Golgota, saudara, dia hancur. Saudara, wajahnya tidak dikenali. Tapi dia tidak berdosa. Sampai sekarang Yesus masih pakai tubuh manusia, walaupun duduk di sebelah kanan Bapa. Yesus bukan orang berdosa, bukan. Tetapi dia dijadikan dosa karena kita. Waktu Yesus di kayu salib, dia dijadikan dosa untuk menebus dosa. Waktu dosa manusia ditimpahkan kepada Yesus, dosa manusia dihapuskan, saudara. Saat di bumi, Yesus berdoa, memohon, meratap, menangis. Itu yang dilakukannya karena manusia. Yesus berdoa. Saudara, setiap kali Yesus berdoa, Yesus pernah menangis. Alkitab mencatat ada 3 kali Yesus menangis. Waktu dia meratapi Yerusalem, dia menangis. Waktu itu Yesus menangis dengan keras. Dia berkata, Yerusalem, Yerusalem. Bertahun-tahun aku rindu. Seperti induk ayam yang melindungi anaknya, tapi kamu tidak mau. Yerusalem, Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem. Kedua, Yesus menangis waktu di kuburan Lazarus. Dia melihat orang banyak dan dia menangis. Tapi menangisnya Yesus ini beda dengan menangis waktu dia meratapi Yerusalem. Yang menangis di kuburan Lazarus itu hanya keluar air mata. Diam, keluar air mata. Yang ketiga, Yesus meratap di Getsemani.
Mungkin dengan suara juga dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu. Itu pergumulan yang sangat berat. Tapi kembali dia menyerahkan kepada Bapa. Saat kesulitan tetap setia. Saat kesulitan tidak berdosa. Lalu kemudian Yesus bicara soal keselamatan. Kita lihat ayatnya ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Saudara, ayat ini kok yang sanggup menyelamatkan dari maut? Apa Yesus mau melarikan diri dari kayu salib dan minta diselamatkan oleh Bapa? Bukan. Sebab Yesus lahir di dunia ini memangnya untuk mati menebus dosa manusia. Jadi tidak untuk kabur, saudara. Bukan. Ayat ini tidak demikian. Sebab dalam teks Yunani tidak begitu. Kata di situ ada kata ek, ada keluar, saudara. Tetapi Yesus minta kepada Bapa, jangan menyerahkan dia kepada maut, maksudnya gitu. Jangan menyerahkan dia kepada maut. Jangan biarkan dia berbaring di maut. Artinya jangan membiarkan dia berbaring di Hades, tetapi bangkitkan dia. Yesus berbicara agar Bapa membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, Yesus mati menderita amat sangat. Tetapi Yesus berkata kepada Bapa, bangkitkan dia dari antara orang mati. 3 hari kemudian, Yesus itu bangkit, saudara. Nah, kita lihat, tugas Yesus adalah mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia. Jadi ayat ini bukan Yesus minta diselamatkan dari Golgota, bukan. Tetapi minta agar Bapa membangkitkan dia. Ketika di kayu salib, Yesus berteriak dengan suara keras. Rangan, auman. Yesus berseru dengan keras. Kita lihat yang Yesus berseru dengan keras ada 2 kan, saudara. Yang pertama, Eli, Eli lama sabachthani. Dan yang kedua adalah sudah genap, sudah selesai. Itu penderitaan yang dia alamin. Begitu menderita dia, saudara. Begitu dia menderita. Sampai air matanya yang mungkin mengalir gak kelihatan. Karena ketutupan oleh darah yang ada di wajahnya. Darah yang mengalir dari kepalanya akibat mahkota duri. Siksaan tubuhnya yang hancur karena dicambuk. Tangannya yang terpaku. Semua ada di situ. Dan Yesus mengalami hinaan, cemooh, tamparan. Wajah orang yang melihat dia. Semua Yesus lihat. Dari ada banyak wajah-wajah, banyak muka-muka yang melihat kepada Yesus dengan pandangan macam-macam, saudara. Ada yang menghina, ada yang sinis, ada yang mencemooh, ada yang buang muka, ada yang meludah dan sebagainya. Semua wajah Yesus lihat dan Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Saudaraku, penderitaan yang sangat besar dia ada. Itulah sebabnya dikatakan dia berteriak. Tetapi apakah dia mau berdosa? Tidak. Sakit, hancur, hancur luar dalam. Tubuhnya hancur, dalemannya juga, batinnya melihat umat Tuhan. Dan dia tetap tidak jatuh dalam dosa. Iblis hanya satu yang dia inginkan, jatuh dalam dosa. Tapi Yesus tidak jatuh dalam dosa, dia menang. Sama sekarang, iblis juga ingin umatnya jatuh dalam dosa. Saudara, inilah yang dialami oleh imam besar kita. Hancur, betul-betul hancur. Nah, kemudian dikatakan karena kesalehannya. Di dalam Ibrani ini ada kata karena kesalehannya. Saya lihat lagi. Dalam hidupnya sebagai manusia,
Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya, saudara, Tuhan Yesus itu saleh. Sehingga walaupun ia mengalami penderitaan yang besar sekalipun, ia tetap menaruh hormat. Kata kesalehan ini di dalam teks Yunani itu diterjemahkan eulabeia, itu artinya rasa hormat. Ini berarti saudara, walaupun Yesus itu menderita dengan hebat, tangisan, maut, dari segala macam, dia tetap hormat sama Bapa. Karena kesalahan, karena rasa hormatnya. Saudara, walaupun dia ngalamin seperti itu di kayu salib, dia tetap punya rasa hormat kepada Bapa. Rasa hormat yang amat tinggi, eulabeia. Ada dua kata, eulabeia dan eusabia. Eusabia itu beribadat, bisa juga terjemahkan saleh. Eulabeia itu artinya rasa hormat. Dari kedua kata eu dengan lambano, memberi kebaikan, memberikan rasa hormat. Saudara, itulah orang yang saleh, orang yang baik. Sehingga walaupun ia mengalami penderitaan yang besar, walaupun Yesus mengalami penderitaan yang besar sekalipun, ia tetap menaruh hormat yang tinggi kepada Bapa. Sama seperti beberapa orang dalam Alkitab. Ayub, saudara, dia memberikan rasa hormat kepada Bapa. Ia tidak bicara yang di luar Tuhan. Ia tetap berbicara hati-hati dalam kesalehannya. Eulabeia juga berhubungan dengan berbicara hati-hati. Dia tetap berbicara saat saudara mengalami kesulitan hidup. Saat saudara mengalami banyak hal, hati-hati bicara. Miliki rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan. Percayakan diri kepada Tuhan. Bahwa Allah itu hidup. Miliki hal ini. Ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sekalipun ia adalah putra, sekalipun ia anak, sekalipun Yesus itu adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Belajar taat dengan apa yang dideritanya, saudara. Sekalipun dia anak. Yesus belajar dalam penderitaannya. Belajar. Seringkali kita banyak belajar dalam penderitaan. Kalau saudara mengalami penderitaan dan kesusahan, belajarlah di dalam penderitaan itu. Karena dalam penderitaan itulah kita banyak belajar segala sesuatu. Belajarlah dalam penderitaan, saudara. Saudara ngalamin kesulitan, belajarlah dalam kesulitan. Kalau Tuhan mengizinkan saudara mengalami kesukaran, belajarlah dalam kesukaran itu. Kalau Tuhan mengizinkan dalam banyak hal, belajarlah dalam banyak hal itu. Belajar dalam segala sesuatu. Dan taruhlah rasa hormat. Percayalah kepada Tuhan. Saudara, masakah Tuhan akan membiarkan kita? Tidak, saudara. Raja Ahazia meremehkan Tuhan. Waktu dia ngalamin kesukaran, waktu dia kakinya patah, waktu dia ngalamin, waktu anaknya juga sakit, dia tidak datang ke Tuhan. Dia cari berhala, dia cari dewa-dewa lain. Dan dia tidak menghormati Tuhan. Saudara, belajar taat dalam kesukaran apapun. Tuhan Yesus sangat patuh. Sangat-sangat patuh. Dan dia harus belajar patuh dalam penderitaan. Dia harus belajar taat dalam penderitaan. Belajar taat. Ada banyak orang yang diajar Tuhan untuk patuh dengan penderitaan. Ada banyak, saudara. Ada banyak orang
yang belajar patuh, belajar taat, saudara. Yesus itu anak Allah. Dia harus belajar dalam penderitaan. Pada waktu dia kecil ngalamin penderitaan, sampai lahirnya, sampai dikejar Herodes. Pada waktu besar, dia juga ngalamin kesulitan, penderitaan, dicemooh, bermacam-macam. Tapi dia belajar dalam penderitaan. Kadang-kadang ada orang bertanya, apakah di dunia ini Yesus pernah merasakan senang? Apakah di dunia ini Yesus pernah merasakan senang? Dia punya murid, muridnya ada yang mengkhianati dia. Tentu dia tidak senang hati dia. Petrus pernah menyangkal dia. Orang Farisi tidak mau percaya kepada Tuhan. Orang-orang lain menyalibkan. Apakah Tuhan Yesus pernah merasa senang? Ada orang mengatakan, selama hidup ini kok aku belum pernah rasanya senang. Apakah Tuhan Yesus pernah merasa? Kesenangan Yesus beda. Yesus pernah bergemar dalam roh. Waktu dia lihat orang-orang Yunani datang kepada dia. Siapa orang Yunani? Non-Yahudi. Waktu saudara datang kepada Yesus. Ya, waktu di dunia mungkin sedikit dia ngalamin senang. Sedikit. Dia terlalu banyak susah. Susah ini susah sampai matinya. Dari lahir sampai mati. Berapa banyak kesusahan yang saudara rasakan dengan yang Yesus rasakan. Kesusahan kita tidak sebanding dengan dia. Tidak sebanding. Tapi dia mau belajar taat di dalam kesusahan. Pada waktu saudara mengalami kesusahan, apakah saudara mau taat kepada Tuhan? Apakah saudara mau belajar taat atau saudara mengatakan, sudah, aku tidak mau Tuhan lagi. Saudara tidak memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Saudara tidak menghargai Tuhan kalau bersikap seperti itu. Tapi kalau saudara dalam kesukaran saudara masih mengatakan, tetap engkau segalanya dalam hidupku dan kau baik. Maka Tuhan menghargai dan kita patuh kepada dia. Dalam kesulitan apapun, patuhlah, percayalah kepada Tuhan. Percayalah. Yesus belajar taat. Sekolah yang paling baik itu sekolah ketaatan. Mahasiswa boleh sekolah Alkitab sampai gelar tinggi-tinggi. Kalau tidak taat sama Tuhan gak guna. Tidak berguna. Ketaatan. Taat. Yesus belajar taat dalam segala hal. Taat dalam segala hal. Dia selalu patuh pada kehendak Bapa. Maksud penulis adalah bahwa Yesus adalah imam besar kita yang sempurna dalam doa dan ketaatannya. Taat. Oleh karena itu kita harus dengan patuh bertekun dalam pencobaan. Dalam doa. Taat. Sekolah ketaatan. Sebagai manusia, juru selamat kita harus belajar. Belajar. Dia memiliki roh yang bisa diajar. Tuhan sendiri yang mengajarnya. Tuhan sendiri. Pelajarannya adalah taat. Taat. Tuhan kita menerima pelajaran ini. Dia selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan Bapa. Taat. Ini sekolah Tuhan. Sekolah Tuhan. Kita sekolah kepada Tuhan. Tuhan bilang, marilah kepadaku yang lelah, bertanggungan berat. Belajarlah kepadaku. Belajar apa dengan Tuhan Yesus? Belajar taat. Taat.
Kita bersekolah kepada Yesus dan bersama dengan Yesus. Kita rasa kecocokannya. Dan kita merasa ada taat, saudara, taat. Ayat 9 dan 10, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Sesudah ia mencapai kesempurnaannya, itu bukan berarti Yesus tidak sempurna. Bukan. Mencapai kesempurnaan setelah melewati penderitaannya, kesempurnaannya sebagai manusia, ia menjadi pokok keselamatan, sumber keselamatan yang abadi bagi yang taat. Kalau saudara menjadi taat, kalau saya taat kepada Tuhan, maka Tuhan menjadi sumber segalanya keselamatan. Apa maksud ayat ini? Yesus sempurna, baik sebagai Allah maupun sebagai manusia, tapi sebagai imam besar. Saudara, belum. Waktu Yesus lahir, dia adalah anak domba yang tersembelih. Waktu dia jadi imam besar, saudara. Jadi waktu Yesus lahir, dia sebagai domba, anak domba, dan jadi imam. Saudara, Yesus diuji sebagai anak domba, dia lulus. Dia adalah anak domba yang tidak bercacat celah. Dia bisa dikorbankan. Yesus diuji sebagai imam dengan bermacam penderitaan. Dia lulus, dia taat. 2 ujian. Ujian pertama sebagai anak domba. Dicek semua, diperiksa. Dia sempurna, saudara. Oleh Kayafas, oleh Getsemani, oleh Pilatus, oleh orang Yahudi, oleh salib Golgota. Yesus anak domba yang sempurna. Sebab itu dia bisa menebus dosa kita. Secara imam besar, dia mengalami banyak penderitaan. Dan Yesus juga, saudara, dia lulus dari ujian. Dia patuh. Yesus diuji, dia taat dalam segala apapun. Saudara, imam besar yang sempurna. Imam besar yang agung. Yesus bisa melakukan hal itu. Ia taat sampai mati, saudara. Taat sampai mati. Tidak mau berbuat dosa sampai mati. Imam besar kita merasakan perasaan Allah dan perasaan manusia. Dia bisa bawa kita. Yesus menjadi imam besar, saudara. Dia imam besar. Memang pelayanannya pada waktu umur 30 tahun. Tapi dia imam besar kita. Saudara, pekerjaannya sempurna. Tidak ada sedikit pun yang kita ambil andil. Semua keselamatan itu diberikan, dikerjakan oleh imam besar kita sendiri. Waktu Harun masuk ke ruangan Maha Kudus sendiri. Tidak ada pendamping, tidak ada teman. Waktu Yesus menebus kita sendirian. Tidak ada andil kita, saudara. Kita cuma percaya saja. Lalu Tuhan mengatakan dia sudah genap. Kalau kita sadar hal ini, kita paham bahwa setiap tarikan napas kita itu pekerjaan Tuhan. Kalau saudara mengerti bahwa dosa saudara itu sudah dihapus oleh darah Yesus. Dosa saya dihapus oleh darah Yesus. Setiap tarikan napas kita, setiap waktu yang kita keluarkan itu untuk Yesus. Kalau tidak, saudara, kita tidak tahu, kita mati, kita tidak ngerti. Pekerjaan Tuhan sempurna. Semua dosa manusia dihapuskan. Sejak perjanjian lama, sejak Adam dihapuskan sampai sekarang. Luar biasa. Dosa dihapuskan, saudara. Dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Kesempurnaan pekerjaan Tuhan Yesus sampai ke masa lampau. Saudara, bukan hanya masa kini dan mendatang.
Dosa Adam dihapuskan, dosa-dosa yang lain dihapuskan. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Saudara, mungkin. Ya, dosa itu dihapuskan. Saudaraku, hukum perjanjian lama itu belum selesai. Dosa hanya ditutup. Tapi perjanjian baru sudah sempurna. Itu maksudnya. Jadi korban Yesus itu sudah sempurna. Sudah tidak perlu ada korban lain lagi. Ada orang saudara mengatakan tambahan korban ini, korban ini. Tidak. Korban keselamatan sudah selesai. Yesus yang mengerjakan seorang diri untuk saudara dan saya. Saudara, itu yang ada. Penderitaan Yesus hebat hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia adalah sumber keselamatan. Dia adalah sumber keselamatan. Orang yang percaya tentunya akan taat. Keselamatan ini diberikan kepada semua orang yang taat. Ketaatan, iman dan ketaatan. Iman dan ketaatan tidak bisa dipisahkan. Iman dan ketaatan, saudara. Mengapa Tuhan sumber keselamatan? Karena pengorbanannya adalah sekali untuk selamanya. Dan dia menjadi imam selamanya. Yesus adalah segalanya. Di dalam dia kita dipanggil. Di dalam dia kita dipelihara. Di dalam dia kita diterima. Waktu Paulus tulis surat kepada jemaat di Efesus, saya senang. Dia berkata di dalam dia, di dalam dia, di dalam. Yesus segala-galanya. Kita harus mengerti dan mencintai Yesus. Kita harus tergila-gila cinta kepada Yesus. Karena dia sudah banyak mengerjakan buat kita. Keselamatan yang besar. Keselamatan yang Tuhan berikan itu. Keselamatan di dunia dan juga keselamatan sesudah kematian. Indah kehidupan kekal. Dia adalah imam besar. Yesus adalah imam besar kita. Saudara, kita menyanyikan satu nyanyian. Kusanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung kau
Engkau di tempat tinggi, Kau Imam besar agung, Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus, Imam besar agung kami. Engkau telah mengerjakan semuanya bagi kami. Kau telah mengerjakan semuanya bagi manusia. Kau telah mengerjakan dengan sempurna. Engkau mau menderita. Engkau mau taat. Engkau mau mengerti. Semua Engkau sudah mengerjakan bagi keselamatan kami. Ya Tuhan, Engkau Tuhan, kometri pateo. Kau memahami, bukan saja sumpateo, tapi juga metripateo. Bapa, terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, kalau kami tidak patuh, tidak taat kepadamu. Ajar kami untuk patuh dan taat, sampai yang kecil sekalipun kami taat dan patuh. Bapa, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Pimpin kami Tuhan. Pimpin kami Yesus. Pimpin kami Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Bapa, kami mohon kepadamu, ajar kami. Berkati kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, pertambahi jemaat di gereja Bukit Zaitun Malang ini Tuhan. Kami mau menggembalakannya, kami mau menolong. Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu, terima kasih. Kami mau mengakhiri Tuhan, kami mohonkan berkat bagi anak-anak-Mu, berkati Bapa, terima kasih. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, berkat dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Menang besar di pihak kita. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan peranggantiku, ku berdiam juga. Menang besar di pihakku, menang besar di pihakku, menang besar di pihakku. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Haleluya.